Sore ini saya lagi ngumpul bareng sama orang-orang hebat lah. Kerjaannya yo hebat-hebat. Ini ngobrolin gayeng soal demokrasi di Trenggalek, khususnya menjelang pemilu 2024. Mumpung jangkep ada komisioner KPUD Trenggalek. Nih orangnya gagah, gundul polos, fenomenal, Nurani Soe Mukti, siapa yang nggak kenal. Ada Mas Budi Kutuk, spiritualis Jawa. Ada Mas Agus, ini juga KPPS Pak Nurani. Nanti kalau daftar mudah-mudahan ini jujur orang. Ada juga Mas Anton, ini Sarkup, pecinta kuburan makam dimanapun Trenggalek, tanya pada beliau. Ada literasi, penulis, aktivis Mas Zamzuri Raden, juga orang yang tidak mengenal tunduk, Inos. Pak Nurani Rien nih sing warek pun ada. Pemilu 2004 ini dilaksanakan kapan Pak? Pastinya tanggal dan bulannya. Kalau pemungutan suaranya sebagai puncaknya itu tanggal 14 Februari 2024. Kalau pemilu dimaknai sebagai tahapan, ya mulai tanggal 14 Juni kemarin itu sudah ada tahapan. Nah, yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa pemilu itu bukan hanya nyoblos, tapi ikuti tahapan-tahapannya, proses-prosesnya, termasuk ya boleh berpartisipasi untuk mengawal pemilu dari berbagai sisi, termasuk mengawal calon, mengawal peserta menjadi pemilih, termasuk mengawal penyelenggara, mengkritisi kalau ada kesalahan-kesalahan boleh disampaikan. Jadi los ya, mengkritisi penyelenggara itu los ya. Demokrasi itu kan intinya ada tesis, sintesis, antitesis, tesis, antitesis akan lahir sintesis. Jadi pendapat ditanggapi, ini bisa menjadi pendapat yang lebih bagus. Jadi kritik terhadap penyelenggara negara termasuk KPU nggak masalah. Ada berapa partai ini yang ikut untuk di Trenggalek? Untuk nasional itu ada 17 partai yang lolos yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember kemarin. Untuk di Trenggalek, insya Allah yang belum ada kemarin Gelora. Kalau partai barunya itu kan Gelora, Partai Buruh sama PKN. PKN sama Partai Buruh di Trenggalek ada. Kemarin Geloranya yang nggak ada. Tapi setelah pengurus pusat itu ada, kan bisa jadi nanti dibentuk di provinsi sama di Trenggalek. Jadi siapapun yang nanti berpartisipasi termasuk peserta ya malah bagus itu ya. Masyarakat banyak pilihan. Pak Nur, selama jenengan jadi KPUD sampai hari ini Pak Nur, ini tingkat demokrasi warga Trenggalek bagaimana ya? Secara pandangan jenengan seharusnya dan kenyataannya seperti apa? Ya bagus, ada peningkatan partisipasi. Masyarakatnya sudah mulai kritis. Informasi-informasi dengan adanya medsos, Facebook, WA, terutama grup-grup WA seperti Trenggalek itu kan cukup dinamis ya. Yang dengan ikuti juga itu ada LSM, ada politisi, ada kepala desa, ada penyelenggara pemilu, pokoknya orang-orang yang ingin berinteraksi menyikapi fenomena-fenomena sosial politik baik di Trenggalek maupun nasional termasuk pemilu. Itu kan semua ada di sana. Nah, memang dibutuhkan seperti itu. Suara itu harus disampaikan, informasi harus disebarkan, ada tanggapan dari pihak-pihak yang berwenang. Karena pemilu itu bukan hanya vote, tapi make voice. Vote itu nyoblos, kalau make voice membuat suara. Voice sendiri itu kan kata dasarnya kan vote ya. Jadi vote itu, to vote itu mencoblos, tapi kalau voice itu suara. Jadi bagaimana? Jadi jangan hanya masuk makslem gitu, tapi kan rasa ada suara ya, ceritanya itu ya. Suara itu mulai tahapan ada, harus disuarakan.
Oke, ini karena ngobrol sama orang pinter nggak ada habisnya ini. Wah pasti banyak ini. Ini sekarang sama ini orang yang pantang tunduk ini. Mas, kalau KPU udah bilang kayak gitu Mas, selama ini KPU Nggalek itu sesuai yang diharapkan belum Mas? Ya kalau harapan itu ya tergantung dari masyarakat masing-masing ya. Semua itu berharap KPU itu memang independen. Jadi tidak diragukan lagi independensinya. Di luar itu masih banyak mungkin orang-orang yang berpikir bahwa KPU itu tidak independen dikarenakan ada banyak faktor-faktor yang mungkin di dalam dugaannya itu memang tidak independen. Termasuk dari segi rekrutmen itu belakangan kan banyak isu-isu tentang rekom dari ormas atau orang-orang titipan itu mungkin ya itu bentuk-bentuk keraguan mereka itu harus dijawab dengan tegas kan? Terkait ada yang meragukan dari segi tes wawancara atau tes tulisnya soalnya itu ada kebocoran, itu kan juga dugaan mereka, tapi semua itu harusnya dibuktikan dengan data dan fakta yang akurat itu. Harapan masyarakat itu sebetulnya KPU itu harus bekerja sesuai dengan peraturan saja. Apa memang ada ini yang selama ini KPU tidak di atas rel aturan itu untuk Trenggalek? Sampai hari ini saya belum menemukan. Nah, kalau pelanggaran, ya pelanggaran atau dugaan pelanggaran itu mungkin ada yang dilakukan, ada yang dilakukan oleh sebagian oknum-oknum atau orang yang belum memahami aturan itu, mungkin pernah dilanggar dari regulasinya. Hanya itu. Dari dugaan masyarakat yang memandang KPU seperti itu, kan kenyataannya gimana? Faktanya terbukti sampai hari ini KPU itu masih selamat. Keren ya untuk selamat. Keren ya KPU Trenggalek ternyata ya. Masih keren. Karena mungkin komisionernya orang-orang muda dan orang cerdas gitu ya. Tua ya. Ya mungkin KPU itu juga didukung oleh tenaga-tenaga muda yang lain. Itu kan banyak ya tenaga-tenaga pendukung di dalam internalnya. Ataupun dari sisi penyelenggaraan nanti dari PPK atau PPS itu mungkin yang direkrut kaum-kaum milenial, kaum-kaum yang melek digital mungkin ya. Itu ya salah satu penyebab KPU itu sampai hari ini masih bertahan kuat dalam memegang regulasi. Masih selamat intinya itu. Kalau Mang jenengan ada apa keraguan, dugaan-dugaan itu sampaikan. Mungkin jenengan malu sama Pak Nurani di sini mau bilang fair itu ya. Enggak ya. Saya terbuka orangnya. Kalau ada yang salah ya saya tegur. Itu kita walaupun di luar itu kita teman ngopi atau di dalam grup anggota grup WA itu kita adalah teman diskusi, tapi ketika dia berdiri di atas lembaganya, kami hanya sebagai masyarakat yang berhak untuk mengkritik atau memberikan masukan itu terhadap siapa itu Pak Nurani yang di bawah KPU Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Oke. Ini bukan promo Nurani loh ya. Ini soal karena apa kebetulan ada Pak Nurani. Mas Samsuri. Isi optimis karo proses demokrasi di Trenggalek, baik pemilu kada maupun pemilu raya ya. Saya melihat kondisi saat ini ya Mbak, ini sekedar asumsi dan pembacaan saya saja bahwa ini masih optimis banget. Nanti di 2024 ada banyak kader-kader muda yang berani kritis ya, berani menegakkan demokrasi, dan demokrasi nanti akan lebih sehat lah. Ketika ada anak muda yang kritis, demokrasinya pasti akan sehat. Pemilihan-pemilihan nanti barometernya juga akan naik. Saya yakin itu karena juga satu pemilihan itu jadi satu. Untuk memulai itu tidak langsung ada, tapi di sebelumnya demokrasi di 2022, 2021 ini harus memunculkan embrio pemikiran-pemikiran kritis ya. Nah di situ di pemuda nanti bakal meledaknya di 2024 gitu. Tapi kira-kira apa budaya, ngapunten kalau budaya apa ya, gejala atau peristiwa money politik kira-kira masih marak nggak ya di 2024? Money politik kan ada indikatornya kan. Nah ini politik sering memakai indikator money politik yang satu. Ketika kita ngomong itu money politik tapi pihak yang memberi itu adalah sebagai sedekah, sebagai bansos, bagaimana ini? Dari segi pengawasan kan, dari segi pengawasan apa yang harus ditindaklanjuti dari situ. Nah rata-rata regulasi kelemahan money politik
itu indikasinya ya seperti itu, sangat kecil sekali untuk diungkap. Karena apa? Masyarakat lah yang sebagai objeknya. Seperti ini, kita mau menangkap ya distributor, bukan produsennya. Seharusnya kan kalau mau menghapus money politik adalah produsennya. Produsennya siapa? Ya partai politik. Orang-orang yang besar memang mau membiayai seorang figur tersebut. Jadi jangan produsen masyarakat yang menerima yang diajar, tapi apa? Produsen. Selama ini kan baru ketemu kejadian peristiwa money politik itu kalau ada tangkap tangan banyak gitu kan, antara pemberi dan penerima gitu kan. Tangkap tangan juga. Apa bahasnya? Yang Enggak, bahasanya jual beli suara harga itu gitu kan. Mungkin ada gejala lain money politik yang lebih sadis ketimbang hanya membeli atau sedekah tadi. Kalau sedekah itu kan umum ya. Mungkin apa ini yang mungkin lebih sadis money politik dalam pandangan jenengan? Nah, money politik yang lebih sadis itu adalah money politik yang memperjualbelikan agama. Nah, dari situlah rata-rata money politik itu terjadi. Orang kalau sudah mabuk sama agama, mabuk semuanya. Jadi rata-rata realistis harus digalakkan. Kita berpegang pada prinsip agama. Tapi dalam demokrasi, agama ini harus ada kamarnya sendiri. Bukan jadi kamar agama dan politik. Nah ini politik identitas ini ya memang misi dari pusat harus ini mabuk agama, sadis lagi. Iki susah iki ngomongane agama tutulan agama iki piye kan. Ini susah sekali kalau ini ngomongin politik money politik dalam mana saya lebih praktis, memang dulti nunggu duit langsung lah. Ya. Money politik di Pilkades, Mbak. Nanti konten berikutnya ngobrol nih gue yo. Mas Budi Kuto. Apa? Mas Budi. Komeno Mas. Mas, kowe aja kowe nyalon dengan PPS mboten? Ora nyalon aku, Bos. Yakin? Yakin. Kowe biasanya mengkritisi negoni status Facebook to bang ngono. Fair-fairan. Wis biasa, nek komen aku. Oke, izin kalau dikopak ini Mas Nurani nek kene. Mboten nggih? Mboten, Mas. Siap-siap, aman-aman. Oke, lebih spiritualis ngomong aman ini aman lah. Oke. Pak Nurani, closing Pak Nurani jenengan tak promosikan ini. Bahasa apa ini? Ya pesen untuk warga Trenggalek khususnya teman-teman ini yang punya budaya kritis ini ya. Pesan saya, demokrasi bukan pesta, karena pesta pasti berakhir. Demokrasi tidak pernah berakhir, karena nyoblos itu belum awal dan akhir. Setelah nyoblos, calon terpilih, pimpinan terpilih harus dikawal. Sebelum nyoblos juga ada tahapan-tahapan, ada proses-proses di mana itu harus diikuti. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bisa menjadi penyelenggara, bisa menjadi pemilih. Jadi pemilih kan harus mikir dulu siapa yang mau dipilih, pertimbangannya harus lama, bahkan mungkin komunikasi, bisa titip program ke calon, bisa komunikasi ke calon, nggak pas hari H toh gitu ya. Kampanye juga harus diikuti, karena di kampanye ada visi-misi yang disampaikan. Kalau misalnya tidak ada ya cari rekam jejaknya, dipelajari rekam jejak calon, cari info lewat medsos, terutama yang misalnya presiden gitu ya. Tapi kalau caleg DPRD biasanya kan ya sebenarnya ada yang dekat dengan rumah kita, ada yang luar desa, luar kecamatan, kan apa salahnya diparani, ditakoni visi misinya. Kalau kita mengandalkan alat peraga kampanye, terutama yang difasilitasi KPU maupun yang mereka pasang, kan tidak ada visi misi, adanya hanya nomor urut, nomor partai, wajah Photoshop, sama mungkin slogan, misalnya slogan coblos saya, bersama kita bisa, bergerak bersama rakyat, itu kan umum. Tapi visi misi spesifik itu apa? Itu yang perlu dipelajari. Ya kalau memang bukan penyelenggara, tidak terlibat dalam proses langsung, ya kayak yang dilakukan Mas Nurani dulu ya, mengkritisi lewat media juga termasuk kontribusi dari demokrasi kan? Iya. Kan? Mengawasi itu bukan hanya pengawas, tapi masyarakat boleh mengawasi. Kalau penyelenggara ada kekurangan, boleh mengawasi. Bagaimana mengadukannya, bagaimana melaporkannya, ada saluran-saluran demokrasi. Kalau terkait pelanggaran etik, bisa ke DKPP, bisa ke Bawaslu. Kalau soal administratif, bisa ke Bawaslu.
nanti akan dibenahi. Persoalan pidana kayak tadi di politik uang, yo lek iso yo lapor, lek memang tidak menginginkan politik uang ya satu menolak, kedua menolak ini kan kesadaran paling rendah. Kesadaran paling rendah adalah tidak mau menerima uang. Lebih tinggi melaporkan kan itu ya. Kesadaran tertinggi tolak uangnya, laporkan pelakunya. Kan seperti itu. Ini kita semua berkontribusi. Iki praktis banget ngomongnya gue kan, wis beres pokoknya. Mas Inos untuk nutup iki ya. Pesanmu Mas, nyanggone penyelenggara Mas, nyanggone penyelenggara wae. Apa yang ingin kamu sampaikan unek-unek? Kalau kepada masyarakat tuh jenengan sebagian masyarakat kok. Kritismu kurang lah kalau saya lihat. Apa pesanmu terhadap penyelenggara? Kalau pesan saya terhadap penyelenggara pemilu itu cuma satu ya. Yang pertama, penyelenggara itu harus bekerja di bawah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia semua harus tunduk terhadap konstitusi. Itu yang pertama yang perlu harus garis bawahi. Tidak boleh mengakal-ngakali peraturan itu dengan berbagai cara. Misalkan dalam segi rekrutmen saja ya, saya segi rekrutmen itu berulang kali sering dibahas itu yang namanya rekrutmen dari penyelenggara ke tingkat PPS atau PPK. Itu yang sering jadi perbincangan setiap tahunnya itu soal titip-menitip itu. Kalau memang penyelenggara tingkat kabupaten KPU itu bersih, semua harus dijawab dengan jelas. Maksudnya istilah titip-menitip itu dijawab dengan jelas. Dari segi wawancara pun harusnya menyertakan poin-poin dalam wawancara itu disampaikan dengan jelas. Maksudnya tidak mengambang. Misalnya kita melakukan, misalkan saya itu KPU Kabupaten, komisionernya melakukan wawancara terhadap calon PPK. Misalkan ya, pertanyaan saya itu ya seperti ini. Dilihat, apa kemampuanmu untuk menghadapi pemilu 2024 itu? Apa regulasi yang kamu ketahui? Itu regulasinya kita sudah menyiapkan, ada beberapa poin regulasi dalam itu. Dia mengetahui apa saja itu kita sudah jelas nilainya. Dia hanya tahu regulasi ini, regulasi ini, regulasi ini. Jangan-jangan kalau ada pertanyaan gini, misalkan ya ada calon PPK, Mas, so misalnya sampai niku menjadi PPK, kawanmu untuk bekerja itu siapa? Kamu memilih siapa? Sebetulnya itu kan pertanyaannya subjektif, bersifat untuk menelusuri psikologinya seseorang. Tapi kalau dalam konteks rekrutmen itu psikologi seharusnya sudah dilihat dari tes CAT, tes sebelumnya, tes tulis dulu ya. Itu kan sudah memuat pertanyaan psikologi. Itu seharusnya sudah menjadi pertimbangan. Yang wawancara itu seharusnya dari pihak komisioner itu tanyaannya semisal regulasi apa yang diketahui apa saja tentang kemampuan, tentang kesiapannya itu dengan yang jelas seperti rekrutmen PNS itu loh. Itu ada poin-poinnya jelas yang menjadi dasar-dasar nilai untuk acuan mengangkat mereka. Jangan pertanyaan seperti kamu nanti kalau siap menjadi PPK, kawanmu untuk bekerja siapa? Itu subjektif. Jadi di sana nanti akan berbuah pemikiran kepada yang diwawancara itu. Jangan, kemarin saya itu sudah bisa menjawab ya dengan benar. Tapi kok saya dijegal, saya nggak masuk. Jangan-jangan ini ada titipan. Itu loh yang saya khawatirkan dari penyelenggara. Itu ada semacam bungkusan yang sangat ketat, itu sulit diungkap. Hanya itu jangan terulang lagi kalau memang ada ya, itu kalau memang ada yang seperti itu jangan ada yang terulang. Oke, cukup ya. Cukup itu aja. Oke, siap. Kalau korupsi sudah jelas lah, misal bisa ditekan kan. Kolusi kemungkinan money politik ya kan, terjadinya jual beli suara itu kan. Tapi kalau nepotisme kira-kira dalam mana jenengan Zam, kekancanisme ya kira-kira ditokno, opo harus dihapus ini? Soalnya ini yo nggak gampang. Ini soal kekancan, soal nepotisme. Piye pandanganmu? Kalau nepotisme itu dari awal kita lahir sampai kita mati tidak akan bisa dihapus. Karena kita masuk surga saja masih perlu nepotisme, yaitu dengan memuji-muji dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi nepotisme tetap
akan tumbuh dan bangkit. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Oke.